Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Selamat bertemu kembali di kelas daring kita ya. Ya, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk selalu sehat, selalu ingat protokol kesehatan ya, agar terhindar dari penyakit. Dan penyakit yang paling terkenal saat ini adalah COVID-19. Kesehatan. Nah, jadi anak-anak Ibu, sebelum kita pembelajaran inti, kita berdoa dulu ya, agar selalu dimudahkan dalam memahami pelajaran yang akan Ibu berikan pada hari ini. Berdoa, Ibu ya yang memimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran kita pertama hari ini yaitu tentang mengenal organ dan peredaran darah pada manusia. Nah, di sini sudah tampil PowerPoint-nya. Nah, organ peredaran darah manusia itu terbagi 3 ya anak-anak. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Nah, di sini maaf ya, ada kesalahan nih. Nah, jadi Ibu ulangi, yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Nah, jantung. Nah, ini ada gambar jantung. Lihat nggak anak-anak? Lihat, Bu. Nah, di sini ada jantung kita, jantung manusia. Jadi, ukuran jantung manusia itu sekitar kepalan tangan kalian. Coba lihat tangan kalian masing-masing. Nah, tangan yang di kepal ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, itu jantung manusia itu. Kemudian jantung itu terbagi menjadi 4 bagian anak-anak. Yang pertama serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, dan yang keempat bilik kiri. Yang kedua ini adalah pembuluh darah. Sistem pembuluh darah ini adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini anak-anak dibedakan menjadi 2. Nah, yang pertama siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, Bu. Nah, pintar anak Ibu. Nah, kedua siapa yang mau menjawab? Ayo. Saya, Bu. Ibu, ya silahkan. Yang kedua pembuluh atau vena, Bu. Nah, bagus. Jadi pembuluh darah kita ini terbagi 2 ya, sistem pembuluh darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil itu terjadi dari bilik apa? Bilik kanan. Bilik kanan, mana bilik kanan? Nah, yang warna biru. Ya, warna biru. Ini dari bilik kanan, kemudian ke arteri di tengah sini ya. Kemudian menuju ke paru-paru. Nah, setelah ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis. Nah, kemudian darah dimasukkan ke serambi kiri. Nah, itu adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil ini, anak-anak, ini adalah
darah yang masih mengandung karbon dioksida. Nah, jadi siklusnya dari bilik, terus ke paru-paru, kemudian ke serambi. Nah, kalau sistem peredaran darah besar, ini dari bilik kiri. Nah, dari serambi dia masuk ke bilik kiri di sini. Nah, dari bilik kiri kemudian ke aorta. Setelah itu aorta, dia ke arteri. Nah, tadi dari arteri. Nah, kemudian sistem peredaran darah besar ini dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah ke seluruh tubuh, dia kembali lagi ke vena. Setelah ke vena, dan terus berakhir ke serambi kanan. Ke sini lagi. Nah, begitu seterusnya anak-anak. Ya, anak-anak. Nah, kemudian setelah pembuluh darah, apa tadi yang ketiga? Nah, paru-paru. Nah, sistem peredaran darah yang ketiga itu adalah paru-paru. Ya, jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu pantun. Nah, apa itu pantun anak-anak? Sajak, Bu. Sajak, apalagi? Pernah mendengar pantun? Pernah, Bu. Nah, di acara apa biasanya pantun? Masak air. Di televisi ya? Iya. Iya. Kita hari ini membahas tentang yang pertama tadi peredaran darah manusia dan yang kedua ini adalah pantun. Tentang pengertian, ciri-ciri dan bagian-bagian pantun. Apa itu pantun? Nah, tadi ada yang menjawab sajak, juga betul. Nah, jadi pengertian pantun yang lengkap. Nah, di sini sudah ada. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Nah, itu ya anak-anak pengertian pantun yang sebenarnya. Kemudian ciri-ciri pantun. Nah, di sini ciri-ciri pantun yang pertama yaitu satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Jadi pantun itu anak-anak ada 4 baris. Baris pertama dan kedua pantun itu disebut dengan sampiran. Ya, sedangkan baris ketiga dan baris keempat pantun itu disebut dengan isi. Pintar. Dan pantun ini bersajak AB. Nah, itu adalah ciri-ciri pantun. Nah, sekarang jenis-jenis pantun. Nah, ternyata pantun ini ada beberapa jenis loh anak-anak. Nah, di sini Ibu cuma menyebutkan 4 saja dulu ya. Yang pertama ini pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun agama, dan yang keempat adalah pantun teka-teki. Sebelum Ibu tutup, di sini Ibu ada soal evaluasi ya, nanti akan Ibu kirimkan melalui grup WA kalian, grup kelas 5. Itu ada soal, kemudian dikerjakan malam ini, jangan lupa. Nanti setelah dikerjakan langsung dikirim. Besok kita bahas kembali. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, selalu di rumah. Tapi apabila terpaksa keluar harus memakai masker untuk keamanan kita. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran dari Ibu. Nanti besok kita bertemu lagi dan Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.